Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Amma ba'du, ma'asyiral akhwat wal ummahat, hadirin jamaah kajian Senin pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita. Pagi hari ini Allah memperkenankan kita kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, kefahaman atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah pula berikan kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali menyelami tadabbur ayat-ayat yang berisi tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Terakhir kita sampai pada ayat ke-31, di mana para wanita-wanita kota melihat Nabi Yusuf dengan kagum karena keelokan rupanya, dan mereka melukai jari-jari mereka sendiri. Lalu kemudian kita akan melanjutkan kisahnya di ayat ke-32 surah Yusuf ayat 32. Yang bawa kitabnya halaman 173. Yang tidak bawa kitab silakan buka surah Yusuf ayat 32. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Saya dulu yang baca, ibu-ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi. Walaqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yas wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakunan
minas saghirin. Ya ibu-ibu, kalau ada waqaf di nun tasydid, nunnya tidak dibaca. La yusjanan, hanya ditahan dua ketukan. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan, la yusjanan, la yusjanan, gitu ya. Kalau mau dilanjut boleh langsung wa, boleh la yusjanan, la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Sudah Bu, sudah. Ya. Iya. Baik. Qalat, wanita itu berkata. Wanita siapa ini berarti? Istri Al-Aziz. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi, itulah dia, laki-laki atau orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Tuh, lihat tuh. Kalian sendiri aja sampai ngiris-ngiris tangan, gitu ya. Ini loh orangnya. Walaqad rawattuhu an nafsi, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Fasta'som, akan tetapi dia menolakku, ya, dia menolakku. La illam yaf'al ma amuruhu, dan sesungguhnya jika dia tidak taat atas apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, sungguh dia akan dipenjarakan, sungguh benar-benar dia akan dipenjarakan. Jadi itu ada dua ta'kid tadi. La itu sungguh, nun tasydid yang difathahkan itu benar-benar, sungguh. Kalau dia tidak taat perintahku, sungguh dia benar-benar akan dipenjarakan. Wala yakunam minas saghirin, dan sungguh dia termasuk golongan orang-orang yang hina, ya. Di kalimat la yusjananna, nunnya itu nun taukid as-saqilah namanya. Jadi nun taukid atau nun untuk menguatkan yang artinya sungguh benar-benar itu ada dua jenis. Kalau nunnya ditasydidkan kemudian difathahkan, la yusjananna itu kan, nunnya yang terakhir itu kan ditasydidkan tuh. Itu penekanan dengan sangat kuat, sakil, kuat. Jadi sungguh benar-benar dia akan dipenjarakan banget, gitu ya, ada bangetnya. Tapi kalau yang kedua wala yakunan, ya, wala yakunan itu nunnya hanya satu nun, ya, tidak ada tasydidnya, ya. Wala yakunan itu artinya nannya itu tidak tanwin gini, tapi nun dua. Wala yakunan, tapi yang nun kedua disukun. Wala yakunam minas saghirin, dan benar-benar dia akan menjadi orang yang hina. Jadi yang satu pakai nun saqilah, nunnya double, yang satu nunnya nambah satu, ya. Dan nanti apa perbedaannya akan kita bahas dalam tadabbur ayat ini. Ya, sama-sama untuk menekankan, tapi penekanan yang dipenjara itu lebih besar daripada penekanan yang sungguh dia akan jadi orang hina. Nah, hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Akhirnya dari sinilah kemudian cerita bermula, bahwa kemudian si istri Al-Aziz ini berhasil menunjukkan kepada para wanita kota yang sebelumnya menggunjing dan menggibahnya tentang perlakuan istri Al-Aziz ini kepada pembantunya. Ini perlakuan yang seronok, perlakuan yang tidak tepat, perlakuan yang salah. Maka kemudian terus akhirnya istri Al-Aziz ini mengadakan pertemuan di kerajaan dan mengundang para wanita-wanita yang menggibahnya ini.
Lalu kemudian akhirnya wanita-wanita itu melihat sendiri, kagum tentang keelokan rupa dan ketampanan Nabi Yusuf. Ya. Nah, baru kemudian istri Al-Aziz menyebutkan perkataan yang baru saja kita baca tadi di ayat ke-32. Di antara faedah yang dapat kita ambil yang sangat ketara adalah yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir, beliau mengatakan ayat ini mengandung faedah bahwa masuk penjara itu tidak selalunya menjadi bukti bahwa dia adalah seorang pelaku kriminal. Jadi tidak semua orang yang dipenjara itu pelaku kriminal, hadirin, ya. Karena bahkan orang pilihan Allah, kekasih Allah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun pernah masuk penjara. Jadi dari dulu sejarah itu membuktikan bahwa penjara itu tidak hanya diisi oleh orang-orang jahat, bahkan orang-orang solih, ya, juga tidak jarang masuk penjara. Kenapa? Karena orang-orang zalim yang ada di luar penjara terganggu eksistensinya dengan kehadiran orang-orang benar ini. Makanya dia ingin membungkam suaranya dan ia ingin melenyapkan orang-orang baik ini, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, ya. Nah, ini sunatullah, ya. Ini sunatullah yang harus kita pahami, bahwa ya urusan penjara itu bukan semuanya orang buruk. Ada orang yang terfitnah, ada orang yang sengaja dibungkam, ada orang yang sengaja diasingkan agar dia tidak mendominasi kebenaran. Ya, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang Qadariyah. Orang-orang di sini disebutkan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menolak takdir. Ya. Jadi di dalam urusan takdir, manusia itu terbagi jadi 3 kelompok, hadirin. Kelompok yang pertama sering disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu orang yang pasrah bongkoan sama takdir. Ya, Jabariyah namanya. Ini ekstrim terhadap takdir. Ya, ekstrim terhadap takdir itu gimana? Dia menganggap semua yang menjadi jalan hidupnya hari ini adalah takdir Allah. Jadi sudahlah, ya, ini semuanya sudah takdir Allah. Saya ini koruptor, ini ya sudah takdirnya jalan hidup saya. Saya ini nyuri, itu ya sudah jalan hidup saya, takdir. Ya, jadi dia menganggap ya udah ini takdir, ya. Saya kaya tapi kayanya adalah kaya pendusta, pembohong, suka nyuri uang rakyat. Nah, itu sudah takdir hidup saya. Ini semua terjadi atas ketentuan Allah. Nah, ini orang-orang yang ekstrim kepada takdir. Tapi ada juga kutub yang lain, kutub yang satunya namanya Qadariyah. Qadariyah. Siapa ini Qadariyah? Mereka orang-orang yang menolak orang yang menolak takdir. Dia menganggap ya perayaan hari ini adalah karena kerja kerasnya. Ya, saya selamat itu ya karena saya berhati-hati. Saya tidak celaka, saya sehat ini ya karena saya memang hidupnya sehat. Pola hidup saya sehat, ya, sehingga kemudian dia menolak bahwa ini takdir Allah, ya, bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, ya. Nah, ini padahal Allah itu zat yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi dan ternyata tidak terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu, ya. Nah, ini namanya Qadariyah. Lah Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana?
Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa takdir itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah. Tapi manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa merubah takdirnya. Dan mudah bagi Allah untuk mengubah takdir seseorang. Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, innama amruhu, Allah itu semua urusannya, kalau Allah ingin mengganti sesuatu, Allah tinggal katakan kun fayakun. Allah tinggal katakan jadi, maka jadi perkara itu. Ya, jadi mudah bagi Allah untuk merubah takdir. Lah, manusia, hamba-hambanya Allah ini diberi kesempatan, peluang untuk merubah itu. Makanya kita diperintahkan beramal sholih, makanya kita diperintahkan untuk berdoa untuk merubah takdir. Innad du'a wal qada'a ya'tajilan yaumil qiyamah. Kata Rasul, sesungguhnya doa dan ketetapan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Nah, ini kan berarti apa? Ada kesempatan untuk merubah takdir itu. Ya. Nah, ayat ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang meyakini bahwa seseorang itu berkuasa atas dirinya sendiri. Ya. Manusia bisa menguasai dirinya sendiri karena ia tidak membutuhkan perlindungan Rabb-nya dari melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi seakan-akan ya, ketika seorang itu tidak bersalah, berarti tidak mungkin dipenjara, ya kan? Nah, ini bukti bahwa ya seseorang itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nabi Yusuf kurang taat apa, ya? Nabi Yusuf itu kurang soleh apa? Tapi kemudian kalau Allah takdirkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk walaupun beliau bukan orang yang kriminalis. Walaupun beliau bukan orang yang pelaku kejahatan, ya, tapi itu juga menunjukkan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu al-latif kepada hambanya. Karena masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara itu ternyata nanti menjadi sebab banyak kebaikan yang Allah akan berikan setelah kisah ini, ya. Nanti kita akan lihat apa saja kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah Allah memasukkannya ke dalam penjara. Selanjutnya, faedah yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah perhatikan nun taukid tadi, hadirin. Perhatikan nun taukid. Nun di dalam bahasa Arab, nun taukid itu nun yang berfungsi untuk menguatkan satu berita. La yusjananna, sungguh dia pasti akan benar-benar dipenjara. Ya, itu ada takkidnya, nunnya double, makanya nunnya ditasydidkan, nunnya disaddahkan di belakang. Ya, lah kemudian perhatikan nun yang kedua, la yakunan, ya, wala yakunan. Nunnya nggak ditasydid, tapi nunnya dia apa? Disukun, ya, disukun. Kalau di sebagian Quran kita ditanwin, ya, nan gini, ya. Lah itu aslinya nannya ndak tanwin, Bu. Aslinya yaku nan nun yang kedua disukun. Aslinya begitu, ya, urutan bahasa Arabnya. La yaku nan, nunnya dua, nun yang pertama di fathah, nun yang kedua disukun, ya. Tapi bisa juga ditulis dengan tanwin seperti yang di Quran, ya. Lah, nun yang kedua itu cuman disukun, tidak disaddah. Artinya cuman satu nun. Kalau yang pertama tadi nunnya berapa? Dua. Lah, itu perbedaan. Yang depan itu namanya nun musaqqalah. Kalau yang kedua nun mukhaffafah, atau nun tsaqilah dan nun khafifah, ya. Jadi nun yang berat dan nun yang ringan, ya. Lah, kenapa dibedakan? Wong sama-sama sumpah serapahnya dari si istri Al-Aziz, pingin menjarakan Nabi Yusuf dan pingin membuat Nabi Yusuf ini hina, ya. Tapi kenapa Al-Quran
membedakan antara nun yang pertama dan nun yang kedua. Nun yang berat, yang artinya tadi ya, sungguh benar-benar pasti di penjara. Jadi nunnya kuat tuh. Kalau yang kedua nunnya ringan, ya nggak sampai sungguh benar-benar pasti, dia hanya sungguh saja. Ya, lanya sungguh dia benar-benar akan menjadi orang yang hina. Pastinya nggak ditambah. Jadi lebih ringan sedikit. Kenapa kok dibedakan sama Al-Quran? Ini dijelaskan oleh para ulama. Karena di penjaranya Yusuf memang berada di tangan si Imro'atul Aziz. Tapi menjadikan Yusuf sebagai orang hina itu bukan berada dalam kekuasaannya si Imro'atul Aziz. Ya, karena apa? Yang menghinakan dan yang memuliakan seseorang itu siapa? Allah. Ya. Makanya ketika Allah meredaksikan kalimatnya si Imro'atul Aziz atau wanita istri Al-Aziz, ketika kalimat kata kerjanya adalah dipenjarakan, memang seorang raja punya kuasa memenjarakan rakyatnya. Tapi seorang raja, seorang presiden, seorang penguasa sama sekali tidak punya kuasa untuk menghinakan seorang hamba. Karena yang menghinakan dan yang mengangkat derajat seorang hamba itu siapa? Allah, ya. Sehingga nunnya dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini ada pelajaran-pelajaran penting. Pelajarannya apa? Ya satu. Jadi tidak ada satupun orang di muka buminya Allah ini yang bisa menghinakan kita kalau Allah tidak mengizinkan. Sebaliknya, tidak ada satupun orang di muka bumi ini kalau berkumpul untuk memuliakan kita, tapi kalau Allah menghinakan kita, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakan kita, ya. Karena mulia, Al-Mu'izz dan Al-Mudhil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuliakan, mengangkat derajat seseorang itu Allah. Yang kemudian menghinakan seseorang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya agar Allah selalu memuliakan kita, maka muliakan Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dan dalam setiap momen apapun. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Ingat Allah agar Allah mengingat kita. Kenali Allah agar Allah mengenali kita. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, di dunia ini, ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat ini saja kita tahu di dunia ini selalu ada dua perkara, ibu. Yaitu ada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita, dan ada perkara-perkara yang ada di luar kendali kita. Ya. Si istri raja ini, apa perkara yang ada di dalam kendalinya? Memenjarakan rakyatnya ada di dalam kendali dia. Tapi ada perkara yang di luar kendali dia. Apa? Menjadikan seseorang itu terhina itu di luar kendali dia. Karena itu haknya Allah, menghinakan dan memuliakan seseorang itu. Ya, maka lihatlah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan membuat beliau hina, malah menyelamatkan beliau. Malah kemudian nanti di dalam penjara beliau bisa menjadi solusi, ya, bisa memecahkan banyak solusi dari masalah-masalah orang penjara. Bahkan kemudian nanti setelah sekian tahun Nabi Yusuf menjadi solusi dari negeri Mesir, ketika rajanya bermimpi berkali-kali dan tidak bisa mentafsirkan mimpinya, ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau Nabi Yusuf tidak dipenjara. Nah, ini menunjukkan bahwa yang memuliakan dan menghinakan seseorang itu bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Dalam dunia ini ada dua perkara, ibu yang dimuliakan Allah. Ada perkara yang ada dalam kendali kita, ya. Apa yang ada di gelas ini perkara yang ada dalam kendali kita. Lingkarannya hanya segini. Tapi di luar sana ada perkara-perkara yang di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban
pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Jika jenengan masih belum nyambung, saya kasihkan misalnya. Jalan depan kantor markas DSKS ini kalau pagi macet, ya. Macetnya jalan depan ini di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Di luar kendali kita. Kita tidak akan ditanya sama Allah, kenapa jalan rumahmu macet? Tidak suruh tanggung jawab hadirin, karena itu di luar kendali kita. Karena kita ini warga biasa, kita bukan Pak Lurah, kita bukan Pak aparat kepolisian yang mengatur lalu lintas. Tidak akan ditanyain kita ini, ya, kenapa macet. Lalu yang ada dalam kendali kita soal jalan macet ini apa? Apa yang ada dalam kendali kita? Biar kita tidak kena macet apa? Berangkat lebih pagi. Itu yang ada dalam kendali kita. Pakai kendaraan yang nggak bikin macet. Tahu jalan sempit, nggak usah ngeluarin mobil, ya, naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki dulu, naik angkutan umum di depan, ya. Jadi ada hal-hal yang di dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita dalam kehidupan ini. Maka fokuslah pada hal-hal yang ada dalam kendali kita saja. Yang di luar kendali kita serahkan sama Allah, ya, serahkan sama Allah. Contoh lain, cuaca, tiba-tiba hujan, bres. Kita akan ditanya nggak sama Allah, kenapa kok siang Senin kok hujan? Tidak akan, karena ini hal yang ada di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita apa? Kalau tahu hujan, ya pakai payung, bawa mantol, ya, biar kita nggak masuk angin kalau kehujanan. Kalau tahu cuacanya dingin, bukan dinginnya yang disalahkan kalau kita sakit, tapi apa? Ya kenapa kamu tidak bawa jaket? Tahu dingin, kenapa tidak bawa jaket? Kalau cuaca panas jam 12 siang, ya jangan pakai jaket, ya, mesti sumuk dan gembrobios, ya, pakai kaos yang nyaman, yang tipis, yang nyerap keringat, ya. Nah itu hal-hal yang ada dalam kendali kita dan di luar kendali kita, ya. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Sakit, ya, Allah karuniakan kita sakit, sakit itu di luar kendali kita, ya. Ada orang yang sudah menjaga tubuhnya sebaik mungkin tapi jatuh sakit, ya, maka sakit itu di luar kendali kita. Ada jamaah di Solo ini yang beberapa bulan lalu, setengah tahun lalu kalau tidak salah, beliau meninggal dan keluarganya, saudaranya cerita ke saya, beliau ini orang yang sangat jaga makanan, Ustaz. Kalau makan itu ditimbang dulu karbonya berapa, proteinnya berapa, iya, sampai kayak gitu. Dan beliau adalah orang yang rutin olahraga. Tapi qadarullah masya'afa'al, beliau ini tertimpa atau diuji Allah sakit sarkoma paling langka di dunia. Kanker ganas yang paling langka di dunia cuman 1% di dunia. Jenis yang ini nih. Lah kok bisa nyasarnya ke beliau? Ya, padahal dia orang yang sangat rajin begini dan begitu. Ya, loh gimana? Sakitnya kita tidak punya tanggung jawab atas sakit itu, ya. Diri kita sendiri tidak punya, itu di luar kendali kita. Sakit itu karunia dari Allah. Allah bisa milih siapa saja orang kena sakit. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana sikap kita ketika kita sakit, ya. Kita bersabar, ya, kita berobat. Itu sikap-sikap kita yang masih kita bisa lakukan, ya. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, ya, kita terus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin sakit ini menghapuskan dosa, mungkin sakit ini menambah pahala kesabaran dan lain sebagainya, ya. Jadi ada hal-hal yang di dalam kendali kita sekali lagi, dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Komentar orang kepada kita itu di luar kendali kita, ya. Tidak bisa kita memaksa semua orang suka sama kita, hadirin, ya. Tidak bisa kita memaksa semua orang cinta kepada kita. Tapi sikap kita kepada orang itu dalam kendali kita, ya. Itu yang nanti akan ditanya. Sikap orang kepada kita tidak ditanya sama Allah. Allah tidak mungkin akan nanya kita, kenapa dia kok benci sekali sama kamu? Dijawab saja, ya nggak tahu ya Allah, ya dia sendiri yang benci, ya.
Itu urusan dia sendiri sama Allah. Lah urusan kita sama Allah apa? Apa sikap kita kepada dia? Kita maafkan atau kita tetap berbuat baik kepada dia? Itu yang akan kita tanya. Maka hal-hal yang ada dalam kendali kita itu 4 tadi. 1, perasaan. 2, pikiran. 3, perkataan. 4, sikap, perbuatan. 1, perasaan. Perasaan kita untuk merespon sesuatu itu dalam kendali kita. Dapat musibah, jeder, perasaan kita ini dalam kendali kita nih, ya. Apa yang akan menjadi respon perasaan kita, ya. Kalau perasaan kita kemudian mengatakan, ya Allah, ini musibah tidaklah kau ciptakan dengan sia-sia. Ini mesti terjadi atas izinmu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Nah itu perasaan. Pikiran juga sama. Pikiran itu dalam kendali kita. Apa yang harus saya lakukan ya kalau ada musibah ini. Kemudian pikiran kita men-setting, ya sudah, saya tidak boleh terlalu responsif. Saya tidak boleh terlalu bereaksi. Saya mau sabar saja. Indah sodamatil ula. Saat benturan pertama saya mau sabar. Ya. Ucapan kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, tetap memuji Allah. Ya, ya. Baru kemudian perbuatannya bagaimana responnya? Itu semua atas kendali kita. Yang itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ini mengambil alih hal-hal yang ada di luar kendali kita, Allah murka enggak kira-kira? Allah murka ya sama kayak ini, ya. Dia akan saya jadikan benar-benar dia akan saya jadikan orang yang hina. Loh, yang menghinakan dan yang memuliakan seseorang itu Allah Subhanahu wa taala, di luar kendali kita. Maka ketika ada masalah dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan sikap, perasaan, kemudian pikiran dan perkataan itu ya sesuai dengan yang ada dalam kendali kita. Tunjukkan dengan sikap yang benar, sikap yang tidak di luar batasan syariat, ya. Tetap berusaha kita berbuat baik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Lah nanti urusan di luar kendali kita itu sudah serahkan sama Allah. Lah itulah tawakal yang benar itu begitu. Tawakal yang benar itu kita hanya memaksimalkan diri pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita serahkan ke Allah. Ya. Serahkan ke Allah. Ya. Pada hal-hal yang ada dalam kendali kita sertakan Allah. Pada hal-hal yang di luar kendali kita serahkan Allah. Ya. Jadi sertakan sama serahkan, atau bahasa lainnya temani, titipkan. Ya. Jadi ada hal yang di dalam kendali kita minta ditemani Allah, libatkan Allah. Padahal yang di luar kendali kita, ya, kalau sudah temani, titipkan ke Allah, serahkan ke Allah saja, biar Allah yang urus, terserah engkau ya Allah. Ya, Kau adalah zat yang maha kuat ya Allah dari segala kelemahanku. Kau adalah zat yang maha kuasa ya Allah dari segala kecemasanku. Ya, ku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Ya, setelah apa? Setelah kita mengikhtiarkan hal-hal yang ada dalam kendali kita. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam tadabbur ayat ke-32. Kemudian ayat yang ke-33 sekarang. Saya dulu baru ibu-ibu ikut ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi.
wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ketika si istri Al-Aziz istri Al-Aziz mengancam Yusuf masuk penjara, Yusuf berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabbi, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Jika tidak engkau hindarkan tipu daya mereka daripadaku, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Artinya ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu tahu, ini sesuatu yang menggoda, sesuatu yang bisa membuat beliau ini terjerumus. Tapi kemudian beliau memilih untuk masuk penjara, padahal beliau ini sadar bahwa penjara itu satu kesulitan. Ya. Daripada kemudian beliau mendapatkan kemudahan, kenyamanan, keenakan, tapi kemudian itu adalah kesenangan nafsu belaka yang adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajaran pentingnya adalah Nabi Yusuf lebih mengutamakan kesulitan di jalan Allah daripada kesenangan nafsu, ya. Jadi kesulitan yang membuat Allah ridho itu jauh lebih mulia dibandingkan kesenangan yang membuat Allah murka. Ini kaidahnya dia. Kesulitan yang membuat Allah ridho itu jauh lebih utama daripada kesenangan yang membuat Allah murka. Makanya dalam praktek kita sehari-hari, kita kalau menghadapi satu pilihan sikap, hendaknya kita berhenti sejenak. Ya, misalnya kita menghadapi satu masalah hidup, ada dua pilihan sikap, maju atau mundur, lanjutkan atau hentikan. Itu sebelum kita memilih salah satunya, tanyakan dulu satu pertanyaan kepada diri kita. Ini kalau saya lanjutkan, buat Allah ridho atau Allah murka? Jadi parameternya itu bukan, ini kalau saya lanjutkan, ini buat saya seneng apa buat saya sulit. Bukan itu. Tapi apa? Buat Allah ridho atau Allah murka. Dilanjutkan enak, tapi buat Allah murka, hentikan. Kondisi kita yang sekarang ini sudah cukup. Ya, tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu kita dapat kenyamanan, kesenangan, tapi ternyata bikin Allah murka. Ya, kalau ternyata dihentikan, walaupun mungkin tidak senyaman dan sesenang dilanjutkan, kalau bikin Allah ridho, maka hentikan. Ya, hentikan lebih baik. Kenapa? Karena bikin Allah ridho. Maka parameternya itu keridhaan Allah dan kemurkaan Allah, bukan kesenangan dan kesempitan, bukan kenyamanan dan kesulitan, gitu ya. Kayak tadi muncul kaidah tadi, kesenangan yang kesulitan yang diridhai Allah itu jauh lebih baik, lebih utama, harus diutamakan dibandingkan kesenangan yang dimurkai Allah, yang mengundang murka Allah. Yang paling ideal memang seneng tapi ridho, seneng tapi dapat ridho Allah. Tapi inilah kehidupan. Angin kehidupan itu tidak bertiup sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kalau mau ideal ya ideal yang paling top ya tadi. Seneng, bikin kita seneng, Allah ridho. Ya. Tapi kalau hidup itu hanya seneng terus, ya, dari mana kemudian kita mendapatkan pahala kesabaran yang begitu besar itu, ya. Jadi kadang-kadang hidup itu ya naik, kadang-kadang ya turun, ya. Tapi itu jarang hadirin. Biasanya kadang-kadang turun, kadang-kadang merosot gitu ya.
Jadi nanjaknya kapan ini gitu ya? Nggak pernah naik-naik ini ya. Tapi nggak apa-apa, nikmati saja prosesnya. Yang penting Allah ridho kan. Ya. Sampai pada apa? Ya, sampai pada titik di mana seorang itu mengatakan, ya Allah, terserah Engkau ya Allah, yang penting Engkau ridho ya Allah, gitu ya. Seperti sahabat Tolha ya, ketika habis darahnya di perang Uhud, wajahnya sudah tidak terlihat karena bercucuran darah, sudah tidak bentuk, sudah tidak ada orang yang mengenali. Apa kata sahabat Tolha dalam doanya? Beliau mengatakan, Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tardo. Ya, ya Allah, ambil semua darahku ya Allah, terserah Engkau ya Allah, yang penting Engkau ridho kepadaku, gitu ya. Jadi yang penting adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah ya, semuanya pasti akan dibuatkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara faedah yang lainnya ini ya. Tadi ya, memilih keridhaan Allah walaupun sulit itu tanda keimanan hadirin. Ya. Jadi di antara tanda keimanan itu apa? Ya tadi, memprioritaskan ridha Allah daripada murka Allah, walaupun dalam keridhaan itu ada kesulitan dan dalam kemurkaan itu ada kesenangan. Ya. Itu tanda keimanan hadirin. Ya. Ini kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Yusuf lebih mengutamakan masuk penjara karena ingin mencari ridha Allah. Dan bahasanya penjara itu lebih dia cintai, maksudnya lebih ringan dan lebih mudah daripada terjerumus dalam maksiat. Jadi biar lebih ringan kesulitan yang tadi, yang ridha tadi itu, yang harus dalam pikiran kita ini gini. Ya, ini kesulitan ini jauh lebih ringan daripada azab api neraka. Daripada kemurkaan Allah yang abadi kekal nanti di neraka, gitu ya. Di kesulitan-kesulitan dunia itu, selama musibahnya bukan musibah hati, itu semuanya akan menjadi pelipur kesalahan aja ya. Kata Khuzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, ada backsoundnya ini ya, kajiannya ya. Iya. Kata ini alarm itu ya, alarm sholat duha ya, bagus tuh Bu, nggak apa-apa ya, kadang-kadang perlu di alarm gitu biar ingat kita ya. Kata Khuzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, kullu uqubatin fid dunya taharatun illa uqubatul qalbi fa innaha qaswatun. Semua musibah di dunia ini adalah penghapus dosa, kecuali musibah untuk hati. Musibah untuk hati itu kesengsaraan, kata beliau ya. Di semua hukuman, kita kehilangan pekerjaan, kita ditimpa sakit, kita didolimi orang, kita sedih ya, kita difitnah orang, apa semuanya itu toharoh, itu penghapus dosa. Tapi kalau hukuman itu jatuh kepada hati kok tidak bisa diajak baik, hati kok keras, hati kok nggak mau nerima nasihat, itu bukan apa? Itu bukan penghapus dosa, melainkan itu penambah dosa, itu kesengsaraan. Ya, itu kesengsaraan. Ya. Jadi itu tanda keimanan hadirin, tanda keimanan. Kemudian hadirin muliakan Allah, ini pelajaran yang diantara yang paling penting ini. Seseorang itu tidak bisa berpaling dari maksiat kecuali jika dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita itu tidak bisa beribadah dan beramal soleh dengan baik tanpa izin Allah, kita pun tidak bisa berpaling dari maksiat kecuali apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk agar kita bisa istiqomah, mintanya sama Allah. Untuk agar kita bisa jauh dari maksiat, mintanya juga sama
Allah, ya. Jadi minta sama Allah agar kita ini dihindarkan dari kemaksiatan, disibukkan dalam ketaatan, ya, dijauhkan dari dosa, gitu ya. Agar Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Kalau sudah terlanjur ya bertobat, ya. Kalau sudah terlanjur ya bertobat. Itu. Jadi doa kita setiap malam itu dua kontennya, Bu. Satu, minta semua amalan solih hari ini itu diterima sama Allah. Karena tujuan beramal itu biar diterima, Bu. Bukan hanya sekedar kesempatan beramal, tapi biar gimana amalan itu diterima. Yang kedua, agar amalan itu dimudahkan Allah besok pagi untuk bisa kita ulang dengan lebih baik. Nah, itu konten pertama. Jadi amalan itu mintanya dua, minta agar diterima sama minta agar dimudahkan untuk melakukannya lagi. Yang kedua, ya, konten kedua itu dosa. Untuk dosa di malam hari itu kita berdoa, ya Allah ampuni semua dosaku, wa tub alaina, terima taubatku ya Allah. Yang kedua apa? Minta agar Allah mempersulit kita untuk melakukan dosa itu besok pagi atau menjauhkan kita dari dosa tersebut, gitu ya. Jadi kalau seseorang itu sudah mintanya sama Allah, ya sudah, berarti nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya dan akan menjaganya, ya. Jadi kita ini sama sekali tidak bisa berpaling dari maksiat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu bilang, ya, tanda Allah mencintai kita itu dua. Allah akan mudahkan kita melakukan ketaatan, Allah akan mempersulit kita mendatangi dosa. Jadi kalau sudah dosa di depan mata itu, ada saja kemudian cara Allah menggagalkan kita untuk melakukan dosa, gitu ya. Diundang teman untuk datang ke majelis ghibah wa nyinyir. Kita tahu ini ghibah nih, cuman kita tergoda untuk datang karena ada isu terbaru nih, yang lagi hot nih, yang lagi hangat nih. Kumpul yuk di kafe A. Lah kok kemudian mau jalan hujan bres. Itu cara Allah untuk menghindarkan kita nih. Ya. Pas sudah jalan ban gembes. Itu cara Allah menggagalkan kita bermaksiat. Ya, itu semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya dalam semua kesempatan dan keadaan itu kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu ya. Karena kata Rasulullah, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, menjadikan Allah satu-satunya tempat berharap dan tempat bersandar. Dan sebaik-baik doa itu alhamdulillah, ya. Karena kita ini sama sekali tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam rusaknya tauhid kita gara-gara kita tidak mengucap alhamdulillah. Tapi kita menyandarkan kepada manusia. Nyebrang jalan mau keserempet mobil ditarik sama orang. Itu kalimat pertamanya alhamdulillah. Jangan sekali-kali berkata, tadi saya itu mau keserempet tapi nggak jadi gara-gara ditolong sama Pak Fulan. Ini salah nih. Kalau nggak ada Pak Fulan saya celaka. Tuh salah ini hadirin. Pak Fulan itu sengaja dikirim Allah untuk menyelamatkan kita. Maka yang pertama kali harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silahkan berterima kasih kepada Pak Fulan. Tapi Allah dulu. Qadarullah ma syaa fa'ala. Allah yang mentakdirkan dan Allah yang menetapkan, gitu ya. Jadi apa-apa sandarkan ke Allah, apa-apa mintanya ke Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah saja, gitu ya. Baik, hadirin muliakan Allah. Silakan jika ada pertanyaan kami berikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar tadi dalam penyampaian
poin yang kedua, Ustaz mengatakan manusia itu sudah dialami 3 kelompok tadi baru diterangkan 2 yang Qadariyah dan Qadariyah. Iya. Yang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah saya sebutkan. Ahlussunnah wal Jamaah itu soal urusan takdir, mereka menyatakan bahwa takdir itu di tangan Allah. Takdir itu sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tertata di. Semua af'alul ibad, semua perbuatan seorang hamba, jenengan pengajian pagi hari ini sudah ada itu di Lauhil Mahfuz. Ya. Bedanya dengan bedanya dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah tadi kan pasrah bongkoan sama takdir. Bedanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Orang-orang yang berislam sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Allah memang menetapkan takdir, tapi Allah memberikan peluang. Tadi loh, Allah memberikan peluang untuk hambanya untuk bisa merubah takdirnya ke arah yang baik. Ya, nah ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah jawaban mengapa di dalam Al-Quran kita disuruh beramal soleh, disuruh berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa? Karena Allah memberi peluang untuk kita jadi hamba yang baik yang masuk surga. Ya, kalau semua sudah ditakdirkan, yang masuk surga, masuk neraka, tanpa dikasih kesempatan, buat apa Allah merintahkan kita berbuat baik? Ya, begitu ya. Nah, itulah pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kelompok ketiga itu. Jadi, baik, ada lagi? Ada yang terselip atau ada yang ketinggalan? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih. Jazakumullah khair. Mari kita akhiri majlis kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.